Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Judul renungan hari ini, bersyukur karena sudah diselamatkan. Keselamatan adalah anugerah Allah. Inilah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama di dunia. Semua agama mengajarkan bagaimana taat kepada segala tata cara keagamaan untuk memperoleh keselamatan. Sedangkan kekristenan mengajarkan taat pada kehendak Allah sebagai rasa syukur bahwa setiap orang yang percaya pada Yesus telah menerima keselamatan. Keselamatan adalah karena kasih karunia. Kasih karunia berarti kebaikan Allah yang tidak layak diterima. Artinya orang-orang diselamatkan bukan karena mereka layak menerimanya, tetapi karena belas kasih dari Allah. Dan keselamatan itu diterima melalui iman, dan bukan karena upaya atau usaha yang kita lakukan, melainkan kepercayaan pada apa yang telah Yesus lakukan melalui kematian dan kebangkitannya. Jadi usaha atau upaya manusia, perbuatan baik atau ritual keagamaan tidak dapat menghasilkan keselamatan. Keselamatan semata-mata adalah karunia Allah. Iman itu bukan pekerjaan kita, tetapi juga pemberian Allah. Tidak seorang pun dapat membanggakan diri atas keselamatan mereka, karena itu sepenuhnya adalah pekerjaan Allah. Pengajaran ini didasarkan pada Roma 6 ayat 23 yang mengatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan menurut Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa dan mereka mati secara rohani. Ingat Lazarus yang mati dan sudah dikuburkan. Ia bangkit dari kematian oleh karena kuasa Kristus. Sama seperti itulah kita. Kita telah mati secara rohani. Tanpa kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita, maka tidak mungkin kita hidup kembali. Kuasa Allah di dalam Kristus telah bekerja di dalam kita dan membuat kita beriman dan percaya sehingga kita menerima hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita dengar firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 11-13. Barang siapa memiliki anak, yaitu Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi kita yang percaya tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Bukan berharap, semoga, atau mudah-mudahan. Bukan, tetapi kita sudah menerima. Oleh karena itulah kita taat kepada Allah. Dan ketaatan kita itu sebagai rasa syukur, ungkapan syukur bahwa kita sudah diselamatkan. Jadi bukan ketaatan untuk memperoleh keselamatan, tetapi ketaatan karena sudah diselamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kuasa-Mu yang bekerja di dalam diri kami sehingga kami sanggup untuk percaya pada Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosaku.
sehingga aku beroleh anugerah, yaitu keselamatan. Ajar kami untuk taat dan hormat kepadamu sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan yang telah Engkau karuniakan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.